Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, Muhammadiyah, berkemajuan. Pemirsa podcast olahraga dan kamu yang berbahagia, kali ini kita akan ngobrol sebuah tema yang sangat menarik, bicara tentang kesetaraan, bicara tentang perspektif globalnya adalah Sustainable Development Goal atau tujuan pembangunan berkelanjutan dalam konteks pemberdayaan manusia, terutama sumber daya manusia, terutama lagi khususon pada saudara-saudara kita disabilitas. Nah, di podcast olahraga dan kamu kerjasama Lembaga Pengembangan Olahraga Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan TVMU Stasiun Yogyakarta ini, saya Fajar Jun yang biasa dipanggil Mas Jun tetap setia membersamai pemirsa semua. Nah, kita kedatangan tamu super istimewa untuk kali pertama. Mengapa saya bilang super istimewa? Karena untuk kali pertama podcast olahraga dan kamu kedatangan seorang profesor. Perkenalkan, di samping saya ada Profesor Dr. Rumpis Agus Sudarko MS. Beliau adalah guru besar di bidang pendidikan kepelatihan olahraga, nih Prof. Nanti kalau salah mohon dikoreksi, nih Prof. Nah, di episode ini kita akan membincang tentang olahraga adaptif dalam pembangunan olahraga disabilitas. Karena di samping saya profesor, saya akan menunjukkan buku beliau, Pembinaan Olahraga Disabilitas. Ini adalah pidato pengukuhan beliau sebagai guru besar di tahun 2024 dan konsisten di cabang keilmuan olahraga disabilitas. Nah, Prof. Rumpis yang juga aktif di NPC. National Paralympic Committee. National Paralympic Committee. Selain itu beliau itu juga pengurus di KONI, juga aktif di LPO PP Muhammadiyah. Nah, untuk yang dua tadi kita save untuk episode selanjutnya. Kita sekarang spesifik membincang tentang olahraga adaptif. Prof. Rumpis, sebagai bagian awal dari podcast ini, Prof, mengapa Prof. Rumpis tertarik pada olahraga adaptif? Jadi ini kan sesuatu yang menarik sebetulnya karena yang kita bantu itu betul-betul orang yang perlu bantuan. Nah, itu satu, bahwa sebetulnya olahraga itu juga kan bisa khasana sosial. Jadi selain untuk prestasi, meraih prestasi, itu juga tentang perubahan hidup. Nah, bagaimana olahraga itu bisa mengubah hidup teman-teman disabilitas? Kalau gitu. Ini Prof, sejak kapan dan bagaimana sejarahnya? Jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Prof. Rumpis bisa intens di olahraga adaptif buat saudara-saudara kita yang disabilitas. Jadi kalau kita kan bagaimana biar hidup gitu ya. Kita juga adakan perubahan sosial, bukan pansos ya. Tapi paling memang harus gitu kan. Ya, betul. Untuk meningkatkan taraf sosial teman-teman disabilitas. Nah, saya terlibat di olahraga disabilitas itu sejak tahun 2028. Tahun 2008. Oke, ya. 2008, 2009 itu saya di Pasrai untuk sebagai ketua penyelenggara POP Canas, Pekan Olahraga Pelajar Cacat Nasional. Itu 2009. Nah, mulai dari situ saya terlibat langsung di organisasi nasional, waktu itu belum National Paralympic Committee, masih BPOC, Badan Pembina Olahraga Cacat. Oh ya, atau istilah lama ya. YPOC, Yayasan Pembina Olahraga Cacat. Nah, itu bermutasi tahun 2015 menjadi National Paralympic Committee sesuai dengan organisasi internasional. Itu dimulai, saya bantu waktu itu diberi tugas untuk ketua biro olahraga. Ya. Jadi biro olahraga itu yang ngurus olahraga banyak itu ya. Nah, setelah itu diberi kesempatan menjadi ketua bidang prestasi. Sampai itu sekarang karena harus mengurusi yang lain juga, saya lebih terlibat di di pembina. Jadi lebih di
dewan pertimbangannya. Itu sejarahnya. Nah, sejarahnya ya dari ngelatih terus koordinator pelatih, saya paling tinggi itu diserai manajer tim menembak para nemindak ya. Para syuting itu ikut kejuaraan dunia di Dubai, terus ada Asian Para Games. Nah itu puncak membantu olahraga disabilitas di Indonesia. Jadi, wah, luar biasa. itu sampai perjalanan. Jadi profesor. Sampai profesor. Nah, Prof Rumpis ini pemirsa, profesornya didapatkan di alma mater beliau Universitas Negeri Yogyakarta yang kita tahu fakultas olahraganya sangat terkenal, menghasilkan banyak atlet maupun ofisial. Nah, sekarang mau tanya Prof, di balik pidato pengukuhan ini, Prof Rumpis kan mengambil judul peran kepelatihan olahraga adaptif dalam pembangunan olahraga disabilitas. Nah, bisa disampaikan nggak Prof? Secara ringkas sebenarnya apa yang panjenengan sampaikan di pidato pengukuhan ini? Jadi yang saya sampaikan dalam pidato pengukuhan itu sebetulnya kan olahraga itu kan tidak sekedar meraih prestasi, tetapi juga ada sosialnya dan juga nah terkhusus dalam hal ini sebetulnya pendekatan yang saya lihat itu pendekatan melatihnya. Pendekatan melatih antara yang normal, artinya yang able sama yang non able itu kan pasti punya strategi tersendiri. Jadi itu yang saya mencoba mengkupas bagaimana sebetulnya individu-individu yang punya kebutuhan ini menjadi merasa tidak ada halangan. Merasa kalau dalam hal ini ada ora butuh ning ampuh. Wah, itu bagus nih, ora butuh ning ampuh. Gitu. Nah, itu yang itu menjadi menjadi ini. Karena pelatih itu harus punya keterampilan. Punya keterampilan supaya pelatih itu bisa lebih efektif dalam melatih khususnya disabilitas. Karena seorang pelatih harus punya awareness terhadap teman-teman disabilitas. Bisa melatih kalau tidak punya awareness juga tidak bisa. Nah itu yang menjadi ketika saya ingin mengutarakan buah pikiran saya. Nah kata kuncinya tadi Prof, awareness. Nah sebenarnya bagaimana sih awareness yang perlu dibangun oleh para pelatih maupun calon pelatih dalam kepelatihan dengan saudara-saudara kita yang disabilitas. Jadi gini, teman-teman disabilitas itu kan punya punya kelebihan. Saya tidak mengatakan bahwa itu punya sesuatu yang harus dibantu, tapi punya kelebihan. Nah kelebihannya apa? Beliau-beliau itu bisa menggunakan misalnya tangan hanya satu. Nah itu ya. Bisa menggunakan, dia bisa lari dengan satu kaki. Tetapi dalam hal ini kita kan harus tahu bahwa bagaimana seorang pelatih itu dalam pendekatannya. Jadi baik aspek kognitifnya, aspek afektifnya, aspek teknis, aspek sosial budaya, dan aspek teknologi. Nah, misalnya seorang yang netra. Netra. Bagaimana sebetulnya kita membantu melatih netra? Apakah harus dipegang? Cara memegangannya pun harus beda. Tidak semua orang, misalnya orang yang pakai alat bantu, misalnya pakai krek gitu ya. Bagaimana kita ketika dia jatuh, kita yang nolong itu ditolong yang mana, yang mau ditolong kreknya dijauhkan, itu malah dia tidak mungkin. Pasti kita harus ada komunikasi secara sosial budaya. Sebetulnya teman-teman disabilitas itu tidak mau dibantu. Gitu. Jadi aspek sosial budaya ini harus perhatikan ya. Wah, ini menarik deh, kayak kuliah 4,5 SKS kayak mahasiswa PKU seluruh Indonesia wajib meresum ini. Itu. Terus
Apalagi Prof yang Jadi bisa dieksplor dari awareness tadi? Jadi awareness, nah teman-teman itu punya kelebihan. Nah, jadi punya kelebihan tadi. Nah, kelebihan-kelebihan inilah yang harus kita ungkap. Jadi seperti ini sebetulnya netral, tapi di mana tahu sebetulnya? Kalau netral itu kan sebetulnya semuanya sama ya. Ya dia tidak hanya tidak bisa melihat. Nah, bagaimana misalnya dengan teman-teman polio? Oh iya. Nah, teman-teman polio, sehingga kita coba carikan olahraga yang cocok, yang mampu. Itulah. Nah, kita kan tidak harus, kamu harus olahraga ini. Iya. Nanti kalau ini jadi pemaksaan. Oke. Gitu. Berarti ada arahan ya Prof? Ada arahan. Yang cocok seperti apa, sesuai dengan kelebihan masing-masing. Nah ini Prof, misalnya ada saudara-saudara kita yang disabilitas atau ada anggota keluarga dengan segala kelebihannya ingin mengembangkan bakat, hobi maupun prestasi di bidang olahraga adaptif ini, apa yang harus dilakukan Prof? Dan bagaimana NPC bisa membantu mereka? Jadi National Paralympic Committee, DIY dan Indonesia itu tahun 2024 kemarin kita ada program. Program itu bertajuk mendobrak batas. Mendobrak batas sebetulnya kita menginginkan banyak atlet. Kalau di Able ya itu talent scouting lah. Talent scouting. Nah, tentunya pasti tahapan-tahapan itu ada tahapan assessment. Assessment ini disabilitasnya apa? Disabilitasnya apa? Nanti setelah dilihat disabilitasnya atau dalam secara umum di olahraga itu namanya klasifikasi. Klasifikasi ini termasuk kelasnya apa? Nah, kelas di klaster itu di klaster itu misalnya kayak di tenis meja itu ada sekian klaster, di atletik ada sekian klaster. Gitu. Nah setelah itu kita melihat asesmen fisik. Kan belum tentu itu setelah diklasifikasi kan ini masuk misalnya kalau mau dimasukkan di atletik mau track atau hanya jadi ada yang track itu lari, field itu ada yang hanya lompat, lempar. Ini disesuaikan dengan asesmen fisik, di mana sebetulnya kelebihannya, otot yang paling kuat mana. Nah itu yang menarik ini. Jadi pemirsa kalau ingin mengembangkan bagi saudara disabilitas bisa mengembangkan dengan sesuai dengan kelebihannya masing-masing tadi. Kalau memang masih teman-teman yang keluarga yang mempunyai saudara disabilitas silahkan datang ke kantor NPC. Di mana itu di dalam Ngadiwinatan di alun-alun Kidul. Alun-alun Kidul. Di dalam Ngadiwinatan, alun-alun Kidul. Bisa ke sana dan bisa diskusi atau mungkin bisa menghubungi teman-teman NPC di kota kabupaten masing-masing gitu. Maupun di provinsi lainnya Prof di Indonesia. Nah, sekarang saya mau tanya nih Prof. Tadi kan Prof itu pengalamannya banyak sampai mendampingi ke luar negeri. Nah, bagaimana Prof suka dukanya mendampingi kompetisi sampai ke luar negeri Prof? Kalau sukanya ya jalan-jalan. Makanya kuliahlah di jurusan olahraga ya Prof ya. Bisa jalan-jalan. Kalau dukanya ya bagaimana sebetulnya ketika kalau mohon maaf ya. Jadi kalau teman-teman disabilitas tuh sebetulnya kalau di Indonesia itu kadang kesulitan. Tapi kalau di luar negeri itu sudah bisa jalan sendiri lah gitu. Artinya apa? Fasilitasnya sudah luar biasa. Misalnya kami ketika ngantar teman-teman menembak di Dubai itu fasilitas umum itu udah akses semua. Nah, di Indonesia kan tidak. Itu misalnya. Nah itu terus ya banyak sukanya sebetulnya bagaimana kita mempersiapkan peralatan. Kadang peralatan-peralatan yang khusus gitu ya. Misalnya menembak itu harus
mempersiapkan kursinya yang khusus, nanti harus melayani dan sebagainya. Ya. Nah, itulah yang menjadi menjadi hati itu nyaman, bisa menolong. Ya, Tapi ya. banyak ya. Jadi teman-teman itu sebetulnya kalau sudah latihan itu kemandiriannya luar biasa. Itu Ya. yang saya salut. Oke. Harus ya saya kira sama ya antara able dan non able atau disabilitas itu ketika harus ngurus yang lain-lain. Kalau mungkin kalau ngurus visa di ini imigrasi itu kan bisa jalan, tapi kadang kan harus membantu. Ini yang ini. Kalau cabur yang pernah didampingi selain menembak apa aja, Prof? Hampir ya kalau ini ya kalau di disabilitas itu banyak kan, kita tidak terlalu banyak. Di Jogja itu hanya punya sekitar 11 sampai 14 cabur. Apa aja, Prof? Bisa atletik, ya, atletik, angkat berat, ada bulu tangkis, ada catur, ada bowling, ya, ada tenis meja, tenis kursi roda, ada pagar, ya, ada renang, ada ya itu yang kita kembangkan di ini. Nah, kalau secara umum memang saya tidak khusus di satu cabur, tetapi itu koordinasi. Koordinasi aja. Hanya yang kalau yang satu cabur itu ya ketika mendampingi tim menembak tadi. Nah, kalau sekarang kita melompat lebih tinggi, prestasi rekan-rekan disabilitas DIY gimana? Nah, kalau prestasi secara internasional, alhamdulillah kita punya satu atlet yang sudah mendunia, itu dalam Paralimpik itu mendapatkan medali perak dalam cabang bulu tangkis. Wah, alhamdulillah, luar biasa. Itu ya kalau Paralimpik itu kan setara Olimpik. Iya, betul. Itu sudah medali perak. Itu bulu tangkis SL3. Apa itu, Prof? Disabilitas kaki. Oh iya. Disabilitas kaki. Jadi itu alhamdulillah sudah perak lah. Kalau di Olimpiade, di Paralimpik itu perak. Tetapi kalau secara ini ranking 1 dunia. Wah. 1 ranking dunia karena yang medali emasnya itu Cina itu jarang ikut kejuaraan. Wah. Jadi kalau secara ranking dia ranking 1 dunia. Tetapi ketika sudah multi event resmi dia karena Cina akan masuk ini. Jadi Cina ini jarang sekali keluar. Segitu keluar gitu. Tetapi kalau rankingnya ranking dunia. Wah, luar biasa. Itu bulu tangkis. Kita punya pecatur juga. Catur itu kalau di Asia itu ya sudah medali emas lah. Tapi kalau di Paralimpik kan tidak ada. Iya. Terus balap sepeda. Balap sepeda ini mungkin teman-teman loh kok balap sepeda. Padahal netra balap sepeda tandem. Oh, ngaten. Tandem. Jadi satu normal gitu ya, yang satu netra. Itu kita punya. Itu terus itu yang prestasi-prestasi di kita. Ada juga teman-teman yang basket kursi roda. Oh, oke. Basket kursi roda. Itu yang levelnya udah internasional ya. Wah, ini istimewa, cocok untuk daerah istimewa Yogyakarta. Tapi kalau daerah atau nasional kita hampir samalah dengan teman-teman KONI, itu kita rankingnya 98 di nasional. Ya. Lumayan loh, Prof. Untuk menurut saya provinsi kecil ini. Terakhir itu kita mendapatkan 21 emas. Wah, alhamdulillah. Di Solo. Itu ranking 8. Nah, kalau tadi prestasi, Prof. Sekarang dalam hal olahraga pendidikan. Maksud saya gini, bagaimana pengembangan olahraga adaptif ini, terutama di perguruan tinggi. Misalnya apakah ada mata kuliah khusus yang membahas tentang ini?
Ya. Nah, gimana Prof? Jadi di Fakultas Olahraga, Fakultas Ilmu Olahraga dan Kesehatan itu kan kita punya 4 departemen ya. Nah, salah satu departemen itu pendidikan kepelatihan. Itu ada namanya mata kuliah pendidikan kepelatihan adaptif. Itu teman-teman mahasiswa dibekali bagaimana melatih teman-teman yang disabilitas. Terus ada di Departemen Ilmu Keolahragaan itu memang ada peminatan atau apa ya, itu olahraga adaptif. Oh, iya. Tapi lebih ke manajemen. Iya. Nah, kalau yang kepelatihan itu bagaimana melatihnya. Dan alhamdulillah teman-teman disabilitas itu sudah bisa kuliah. Oh iya. Artinya Prodi Prof tadi? prodi apa saja. Oh iya, semuanya. Oke. Di olahraga juga ada. Oh iya, wah, ada luar olahraga biasa. juga. Ada olahraga. Nah, di olahraga itu yang ini disabilitas paksa ada. Mahasiswa saya yang sekarang saya bimbing skripsi itu disabilitas rungu bicara. Terus ada, nah ini tanda petik itu karena masuknya lewat prestasi. Kebetulan ada 2 atlet bulu tangkis itu waktu itu juara dunia Soina. Karena prestasinya masuk ke kuliah, hanya kan ini ya di bawah 75 ya. Kalau di bawah 75 kan ya harus pelan-pelan, lama sekali. Nah ini saya belum tahu apakah ini sudah selesai, karena kemarin terakhir konsultasi dengan saya, itu pemain bulu tangkis itu sudah masuk di olahraga. Bahkan yang S2 juga ada yang teman-teman disabilitas. Apalagi kalau yang memang atlet-atlet yang kuliahnya di prodi yang pendidikan luar biasa ada. Oh iya, memang khusus ya, betul. Itu. Okay. Secara pendidikan teman-teman atlet itu sudah cukup bagus. Ya. Artinya motivasi untuk pendidikan tinggi luar biasa. Oke, jadi ini menunjukkan kan keseriusan ya kan pendidikan tinggi untuk mengembangkan olahraga adaptif Prof ya. Nah Prof, yang terakhir kan kita merujuk undang-undang olahraga kan ada yang terakhir itu olahraga masyarakat. Nah bagaimana Prof kalau harapan Prof terhadap penyediaan alat-alat olahraga terutama fasilitas publik yang ramah bagi saudara-saudara kita yang disabilitas? Oke, ini yang kemarin kebetulan saya itu tahun 2024 kemarin kan diberi 2024 itu kan DIY menyusun peraturan daerah nomor 5 tentang olahraga. Alhamdulillah sudah diperdakan dan kita masih sebetulnya fasilitas di Jogja itu tidak semua akses. Belum semua akses ya. Belum semua akses. Jadi di Amongrogo yaitu mungkin kamar mandinya dan sebagainya. Memang harapan teman-teman disabilitas itu ya semua fasilitas yang milik pemerintah ya, khususnya yang milik pemerintah ya sebisa mungkin diberi ya betul-betul akses bagi di fasilitas olahraga dan sebagainya. Karena ya selama ini kita kan kadang kesulitan. Ya kesulitan masuk lapangan harus digendong. Oh iya. Itu. Ya, karena tidak akses. Betul. Apalagi teman-teman ingin menonton. Ya. Itu tribun ya. Tribun. Nah, seperti di Mandala Krida itu mau naik nggak bisa kan. Oh iya. Gitu. Padahal bangunan baru Prof. Ya. Harusnya sudah dipikirkan ya itu ya. Di Amongrogo, di Mandala Krida dan sebagainya kan belum akses. Iya. Oke Prof. Nah, sebenarnya saya ingin ngobrol banyak, tentu saja pemirsa kita juga ingin ngobrol banyak, tapi sekali lagi masalah waktu Prof. Nah, di penutup Prof, apa harapan Prof Rumpis Agus Sudarko dalam pengembangan olahraga adaptif untuk saudara-saudara disabilitas? Apalagi kayak di Muhammadiyah kan ada HIDIMU, Himpunan Disabilitas Muhammadiyah, baik di Muhammadiyah maupun di masyarakat secara luas. Jadi gini, bagaimana kita memberi ruang yang lebih luas terhadap teman-teman disabilitas.
tetapi tidak sekedar memberi ruang gitu ya. Karena masih ada beberapa kendala utamanya adalah keluarga. Keluarga itu bagaimana kita, teman-teman kita LPO, gerakan olahraga berkemajuan, itu bagaimana kita menjemput. Artinya menjemput ini tidak sekedar memberikan ruang dan waktu, tetapi kita menjemput karena masih ada beberapa keluarga yang malu terhadap keluarga, terhadap anaknya untuk tampil. Padahal kalau sudah tampil, sudah berprestasi itu mungkin orang akan iri. Iya, gitu. Betul, Prof. Betul. Orang akan iri. Tetapi itulah kita memberi ruang dan waktu. Selain memberi ruang waktu, memberi kesempatan, tapi kita harus jemput bola. Iya. Itu yang paling penting karena masih banyak kendala keluarga maupun kendala mobilitas. Ini yang mungkin menjadi salah satu kendala mobilitas. Oh iya. Jadi latihan, ya seperti pelatih saya, contoh pelatih judo itu, ya dia mau melatih itu ngambil dulu atletnya dibawa ke tempat latihan, nanti setelah latihan diantar lagi. Nah ini yang tadi awareness-nya pelatih itu. Iya. Itu. Oke, terima kasih Prof. Rumpis Agus Sudarko, Guru Besar Olahraga dari Universitas Negeri Yogyakarta yang aktif di NPC, juga di KONI dan LPO PP Muhammadiyah, atas waktunya di tengah kesibukan beliau mengajar, masih menyempatkan untuk berbagi ilmu pengalaman yang sangat luar biasa kepada kita. Ini kalau dihitung SKS tadi Prof, 4,5 SKS. Kepada teman-teman jurusan olahraga, rumpun ilmu olahraga, jangan lupa selalu baca buku-buku seperti ini, sangat menarik, pembinaan olahraga disabilitas. Itu bisa di searching di perpustakaan kampus masing-masing. Pemirsa, sekali lagi saya ingin memperpanjang waktu, tapi sekali lagi masih ada program-program lain yang harus menggantikan program ini. Kita akan jumpa di episode-episode selanjutnya dengan narasumber-narasumber yang sangat insightful di episode selanjutnya. Sekali lagi terima kasih kepada Prof. Rumpis atas kedatangannya, atas rawuhnya di kesempatan kali ini. Terima kasih kepada semua pemirsa yang rajin menonton podcast ini. Jangan lupa like, subscribe, dan suportif komen, dan tepuk tangan untuk kru di TV-mu yang selalu setia untuk memproduksi program podcast olahraga dan kamu. Salam olahraga, jaya Muhammadiyah berkemajuan. Terima kasih. Orang butuh ampuh tadi. Oh iya, tambah. Apa tadi? Orang butuh ampuh. Oke, diulangi. Yang di rumah bisa menirukan ini. Salam olahraga, jaya Muhammadiyah berkemajuan. Orang butuh ampuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.